Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan hidayah yang diberikan Allah kepada kita semua pada hari ini kita di Link Getika Madrasah Berbagi Kajian Keislaman pada Selasa 28 Desember 2021 kita sudah berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Beliau sebagai tuntunan kita sampai akhir hari dambaan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani, STP, MT. Yang terhormat, Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain, MAG. Yang terhormat, Kasubdit Bina MA, MAK GTK Madrasah Kementerian Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Maskur, MAG. Koordinator Komponen 3 MEKR Madrasah Reform Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ain Rafiq, MAG. Penanggung jawab kajian pagi keislaman Direktorat GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lutfillah, MAG. Yang mulia Bapak pemateri kita pada hari ini yaitu Bapak Dr. Muhsin Abdurrahman, MAG. Bapak Ibu peserta kajian pagi keislaman dari 34 provinsi se-Indonesia. Yang senior tidak saya sebutkan gelar, yang junior tidak saya bisa sebutkan namanya satu persatu. Untuk mengawali pagi ini, kajian pagi kita hari ini, marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama, sehingga dengan harapan acara kita pada pagi hari ini berjalan dari awal sampai akhir, berjalan dengan sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadiniya quratul asl al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kenal yang صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memasuki acara selanjutnya, izin Ustadz saya membacakan CV agar kita lebih mengenal sosok beliau lebih jauh lagi. Baik, nama beliau Dr. Muhsin Abdurrahman, MAG. Alamat beliau di Cileunyi, Bandung. Pekerjaan Khodim Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah Nagrek, Bandung. Pak Haji ini beliau kepala madrasah MA Al-Falah ya Nagrek, Bandung. Pendidikan beliau MA Al-Hikmah sebagai ini bendahara ya Pak Ustadz ya? Benda Sirampok. Oh, Benda Sirampok Brebes. Oh, Benda Sirampok Brebes. Oh, gitu ya. S1 PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah. Kemudian lanjut S2 beliau yaitu UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kemudian S3 Pasca Sarjana Kurikulum UPI Bandung.
menjabat sekarang sebagai Kepala MA Al-Falah Negeri Bandung. Masya Allah. Ya, semoga nular ke kita sebagai kepala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kajian keislaman berbagi pagi ini, untuk tidak memanjangkan mukadimah, kepada Bapak Ustadz Muhsin dipersilakan waktu dan tempat saya berikan sampai pukul 6.00. Kepada Ustadz dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang saya hormati, saya muliakan pada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenak RI, pada Bapak Direktur GTK, Bapak Ibu sekalian, para kiai, para ustadz yang saya hormati, izinkan saya untuk berbagi pada pagi ini tentang fikih, usul fikih atau hal-hal yang terkait dengan fikih, usul fikih itu sendiri dalam konteks pembelajaran di madrasah aliyah. Yang pertama saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, para peserta Zoom ini, bahwa saya hadir di sini sebetulnya ingin berpartisipasi saja untuk istima gitu ya, mendengarkan, memperhatikan, namun ada permintaan dari sahabat yaitu Bapak Solihin MAG dari MAN Purbalingga. Lalu kami mengiyakan permintaan itu, insya Allah untuk sama-sama berbagi. Yang kedua, kehadiran saya ini bukan dalam rangka menggurui Bapak Ibu sekalian, karena saya yakin di sini saya melihat banyak tokoh-tokoh yang sebagai kiai, sebagai ustadz, tentu pengetahuannya di atas daripada apa yang saya sampaikan tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kajian umumnya adalah kita ingin membahas persoalan usul fikih, fikih qawaid dan qawaidul fiqhiyah, ya. Relasi fikih, usul fikih, fikih dan qawaidul fiqhiyah dalam konteks pembelajaran di madrasah aliyah di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita dulu bahwa tahun 2012 disertasi saya itu mengenai pembelajaran meningkatkan critical thinking dalam fikih, ya, dalam pembelajaran fikih waktu itu. Penelitian saya mengajukan pertanyaan mengapa anak-anak didik kita, anak-anak aliyah, kurang memiliki daya kritis dalam pembelajaran fikih, gitu ya. Kami cari masalahnya, ternyata muncul satu asumsi bahwa sepertinya pembelajaran fikih di madrasah aliyah itu adalah pembelajaran yang berkonsentrasi pada produk-produk fikih, ya.
Jadi anak belajar fikih itu adalah menghafalkan hukum-hukum fikih yang sudah firm, sudah jadi. Bagaimana apa hukum sholat? Katakan sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Syarat rukunnya adalah ini itu, ya, dan lain sebagainya. Nikah itu hukumnya sunnah dan juga bisa berkembang wajib, haram dan sebagainya. Tapi itu dibelajarkan di madrasah aliyah. Karena pembelajaran itu lebih menitik beratkan pada produk-produk fikih, gitu. Maka kemudian critical thinking anak, berpikir kritis anak kurang muncul. Anak tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan misalnya why, mengapa, mengapa wajib, mengapa sunnah, mengapa haram, ya. Lalu tidak mampu menjawab bagaimana bahwa sebuah hukum itu muncul, ya. Bagaimana prosedurnya bahwa sebuah hukum muncul menjadi haram, menjadi wajib dan selanjutnya. Maka kemudian hipotesis saya bahwa pembelajaran selama ini di madrasah aliyah mestinya gitu ya harus dikonsentrasikan pada bagaimana proses memproduksi fikih. Gitu. Pembelajaran fikih yang product oriented itu harus diimbangi oleh pembelajaran yang membekali anak paham bagaimana produk-produk fikih itu muncul. Ya. Bagaimana produk-produk fikih itu muncul. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya melakukan uji coba penelitian di lapangan dan sebagainya. Ternyata betul bahwa setelah dilakukan penelitian, ternyata ketika dibandingkan antara siswa yang belajar menggunakan proses pembelajaran usul fikih, qawaidul fikih, ya, maka mereka mampu untuk berpikir secara kritis tentang fikih itu sendiri dibandingkan dengan yang tidak. Itu satu masalah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pada masalah pertama ini persoalan bagaimana madrasah membelajarkan fikih tidak fikih oriented atau product oriented, tapi juga harus membelajarkan bagaimana prosesnya. Anak mampu menjawab mengapa dan bagaimana sebuah produk hukum itu terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam konteks kehidupan modern, Bu ya, bahwa kehidupan kita baik sosial, ekonomi, politik dan lain-lain itu selalu dinamis, berkembang dan berkembang terus-menerus mengikuti dinamika zaman itu sendiri. Maka usul fikih itu bagian dari instrumen untuk menjawab bahwa anak-anak kita atau masyarakat secara umum itu bisa mengikuti dan memahami kondisi zaman sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Bahwa ajaran Islam secara teks melalui Al-Quran dari dulu hingga sekarang itu tetap begitu-begitu saja. Artinya tidak pernah akan berubah. Tidak akan pernah berubah. Allah menjaminnya secara teks. Dari surat Al-Fatihah dan sampai An-Nas misalnya gitu. Itu tidak akan berubah secara teks. Namun Bapak Ibu sekalian, bagaimana Al-Quran itu mampu menjawab tantangan-tantangan zaman, maka disinilah instrumen usul fikih adalah salah satu jawabannya. Karena itu kemudian pemahaman pemahaman masyarakat terhadap ilmu usul fikih itu adalah satu keniscayaan. Dan bagi kita, guru-guru di madrasah itu adalah
wajib hukumnya untuk memahami usul fikih dengan baik. Mengaji dengan para kiai yang sudah senior dalam usul fikih tentu adalah satu keniscayaan. Mengaji dengan para dosen-dosen misalnya, atau dengan teman sejawat yang memahami itu semua. Itu sangat penting bagi kita. Hingga anak diantarkan kepada satu pemahaman fikih. Saya pernah membaca tulisan dari Bapak Kiai Said Agil ya tentang sifat fikih. Fikih itu sifatnya dinamis, katanya begitu. Fikih itu bisa berubah sesuai kondisi, sesuai ilatnya, ilat hukumnya. Maka ada yang disebut dengan al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman ya, bahwa fikih itu atau sebuah hukum itu bisa berubah sesuai kondisi zaman, kondisi tempat. Dan bisa dibuktikan bahwa imam kita, Imam Syafi'i katakan, beliau mempunyai dua kaul, ada kaul qadim, kaul jadid. Mengapa demikian? Karena memang ada yang melatar belakang ilat hukum. Ya, pada saat di Baghdad akan berbeda ketika beliau berada di Mesir misalnya. Maka itu kemudian ada yang disebut dengan kaul qadim dan kaul jadid. Dan hal-hal yang semacam ini Bapak Ibu sekalian perlu diajarkan pada anak-anak kita ya, karena kita semuanya adalah para pendidik. Saya juga berbicara dengan para pendidik, maka tentu mari kita sama-sama pada level guru harus betul belajar tentang itu, mempelajari itu. Pada level kepala madrasah harus membuat kebijakan kurikulum yang mampu mengakomodir kepentingan itu. Kalau ada fikih untuk madrasah aliyah umum jurusan IPA IPS katakan, ya jangan dianggap anak IPA IPS itu tidak ngerti, tidak bisa mengikuti tentang usul fikih. Maka bagaimana meramu fikih itu ya yang didasarkan pada proses memproduksi fikihnya itu sendiri. Saya pikir itu. Bapak Ibu sekalian, slide-slide yang ada yang sudah Ibu host sharingkan di sini, ini sebetulnya saya kutip dari berbagai sumber, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu, ini sifatnya copy paste. Copy paste jadi bukan konsep saya itu sendiri. Ya, mohon maaf. Bukan konsep saya dalam pengertian saya yang membuat peta konsepnya misalnya pada slide ketiga ya, itu pada slide ketiga tentang kharitah usulil fiqh ya, peta konsep tentang usul fikih. Nah ini ternyata di sini Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita mampu memahami konsep usul fikih secara total di sini pada slide ketiga ini misalnya, maka insya Allah pembelajaran anak-anak kita di madrasah aliyah tentang fikih itu akan lebih radikal, gitu ya. Radikal dalam pengertian mendasar, bukan kekerasan, ya. Lebih radikal, lebih mendasar. Bisa jadi memang kita belajarkan fikih ke anak IPS, tapi dalam proses penyampaian hukum fikih di dalam pembelajaran itu, maka kita memberitahukan bahwa mengapa ini demikian dan bagaimana thoriqohnya, kita sampaikan. Gitu. Ya contoh kecil saja, misalnya masalah mengapa sholat itu wajib. Maka karena kita membelajarnya fikih, perspektifnya adalah perspektif usul fikih. Kan begitu? Secara usul fikih begini nih. Kenapa sholat itu wajib? Maka kita memunculkan misalnya di situ aqimus sholah wa atu zakah, aqimu. Aqim itu adalah fil amar. Fil amar atau kata kerja perintah. Nah, kalau dalam teori usul fikih, ya,
al aslu fil amri lil wujub, misalnya begitu mengatakan bahwa asal daripada sebuah perintah itu menunjukkan arti wajib selama tidak ada qarinah lain yang menyebutkan bahwa amar itu tidak menunjukkan wajib. Demikian, maka kemudian sholat 5 waktu hukumnya wajib. Nah, bagaimana prosedurnya? Kita sampaikan ini dalilnya begini, lalu usul fikihnya begini, maka muncul produk fikih namanya wajib sholat. Wajib sholat itu namanya produk fikih. Nah, proses pemahaman tentang dalil aqimus sholah menggunakan logika usul fikih yaitu al-amru lil wujub, al-aslu fil amri lil wujub. Nah, itu bagian dari proses penggalian hukumnya itu sendiri. Ya. Jadi antara sumber, lalu proses berpikir, dan lalu mengeluarkan produk itu diberitahukan kepada anak-anak kita. Itu contohnya sederhananya saja. Bapak Ibu sekalian, mungkin barangkali nanti saya tidak akan banyak berceramah ya, karena saya tidak enak nggak berceramah. Saya lebih ingin mendengar justru dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena saya juga sambil ngajar anak S1 misalnya di PAI ya, itu selalu saya pesan bahwa cara membelajarkan fikih ya begini, harusnya begini gitu. Dalam session ini sebaiknya kita saling sharing saja ya dalam kesempatan yang baik ini. Kalau saya berceramah terus seolah-olah saya menggurui ya, tidak enak. Saya tahu ini para kiai di sini ada Kiai Badruddin ini, ada kiai-kiai yang lain, ada Ustadz Solihin dari Purbalingga ya. Ada seguru seilmu, saya nggak enak kalau seguru seilmu ini ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya berhenti untuk memberikan kesempatan untuk bersharing, saya ingin melihat slide keempat Bu ya. Slide keempat itu tentang alur hubungan usul fikih itu begini. Ya. Bahwa sumber hukum kita yang muttafaq alaih adalah Al-Qur'an Al-Hadits. Ya. Nah, kerjanya usul fikih di sini. Ya. Usul fikih berusaha memahami bagaimana dalil-dalil hukum. Karena usul fikih memang kerjanya membahas persoalan dalil-dalil hukum terkait dengan perbuatan mukallaf. Kalau fikih itu terkait dengan perbuatan mukallafnya itu sendiri. Kalau karena itu, ketika usul fikih telah memahami sumber hukum, lalu nanti produknya disebut dengan fikih ya. Lalu berikutnya fikih ya, kasus-kasus tentang fikih segala macam banyak sekali. Maka kemudian para ulama melakukan satu logika induksi ya, induktif. Maka muncullah qawaid fikhiyah atau kaidah fikih. Jadi dari sekian banyak kasus, lalu ulama menyimpulkan bahwa sebuah dalil atau qawaid atau kaidah tentang prinsip fikih begitu. Itu namanya qawaid fikih. Dari qawaid fikih juga akan memunculkan fikih baru atau yang disebut dengan qanun gitu. Nah, itulah Bapak Ibu alur hubungan usul fikih di sini. Slide kelima itu sama saja ya. Ke bawah lagi Bu, ke bawah lagi. Contoh. Nah ini ya, contoh kerja itu ya, contoh kerja usul fikih nih. Nah ini contoh kerja usul fikih misalnya. Al-Quran As-Sunnah, ini bahan bakunya atau sumber hukumnya. Contoh misalnya kata aqimus shalah. Maka usul fikih bekerja untuk memahami kata-kata aqimus shalah. Ya. Bahwa al-aslu fil amri lil wujub.
Kemudian produk fikihnya menjadi as-sholatu wajibatun. Sholat itu wajib. Begitu juga ketika ada hadis misalnya la sholata liman la yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, ya. Kalau terjemahan sebelum pemahaman usul fikih kan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah. Maka usul fikih mengatakan bahwa la-nya itu adalah linafyisihah, menafikan kesahan. Artinya berarti la sholata tidak sah sholat, atau la tasihu as-sholatu liman lam yaqra bi Fatihil Kitab. Tidak sah sholat, ya, kalau orang tidak membaca Fatihah. Maka kemudian kesimpulan hukumnya qiraatul Fatihah ruknus shalah. Membaca Fatihah adalah rukun sholat. Kalau tidak membaca tidak membaca Fatihah, berarti sholatnya tidak sah. Nah, itu contoh kerja usul fikih Bapak sekalian. Itu sama saja, ke bawah juga sama saja. Tapi kembali aja pada khoritoh tadi ya, Bapak, peta konsep tadi Bapak Ibu. Nah, itu Bapak sekalian. Ini penting untuk dipahami secara mendasar oleh kita semuanya Bapak Ibu. Ternyata ini. Jadi ad-dalil ya. Jadi ini Al-Qur'an, Al-Hadis itu ad-dalil, katakan begitu. Bagaimana usul fikih memahami itu? Maka dari aspek hukum misalnya ya, bi'tibari thamaratihi. Kalau kita melihatnya dari aspek thamarahnya atau buahnya, hasilnya, itu ada hukmun taklifiyun dan hukmun wad'iyun. Ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu terbagi lagi, muktabarohnya itu ada 5, wujub, ya, wajib, sunnah, haram, makruh, ya, ibahah. Tapi di sini ditambah dengan khilaful aula dan afwun atau ma'fu, ya, khilaful aula dan ma'fu. Hukum wad'i itu banyak. Hukum wad'i itu kan hukum yang dimunculkan atau yang muncul karena persoalan lain gitu ya. Apa persoalan lain itu? Misalnya karena sebab, atau karena ilat, atau karena hikmah, ada syarat, ada mani gitu ya, dan sebagainya. Itu hukum taklif. Lalu dilihat dari sudut sini. Dalil dilihat bi'tibari aksamihi. Kalau dilihat dari sisi pembagiannya, itu ada yang muttafaq alaih dan mukhtalaf fih. Yang muttafaq alaih itu ya kitab, sunnah, ijma, qiyas. Ini muttafaq. Yang lebih muttafaq laginya adalah kitab dan sunnah. Karena memang ada juga yang tidak bekerja menggunakan qiyas ya. Tapi kitab dan as-sunnah itu yang paling muttafaq alaih. Mukhtalafi itu misalnya qaulus sahabi. Apakah pendapat sahabat itu juga menjadi dalil untuk kita? Lalu syar'u man qablana. Syariat umat sebelum kita apakah juga menjadi dasar hukum ya, perbuatan umat Islam? Istihsan, istishab, urab ya. Saddud darai, maslahah mursalah, amalul ahli Madinah, aqallu maqil, lalu ada dalil, istiqra. Lah istiqra ini menarik, adalah penelitian ya, atau satu metode generalisasi. Istiqra, ilham ya, mimpi, al aslu fil asya, itu sebagai aidah dan sebagainya. Dilihat dari aspek bi'atibari tariqi ifadatihi ya. Menafsirkannya bagaimana dalil itu ada 2 teori, ada teori lughat, ada teori dilalat. Teori lughat itu berusaha ya masalah takkid gitu ya, atau qiyas fil lughah, ittiba, huruful ma'ani, misalnya majaz, taraduf, istiraq, istiqaq dan sebagainya. Kalau dilalat ada am, khos, mutlak, muqayyad, mantuk.
Nah, ini semuanya pemahaman-pemahaman kita tentang persoalan ini akan mengantarkan anak didik kita, anak-anak alia menjadi anak didik yang tidak hanya hafal produk-produk fikih, tapi mampu bagaimana memproses sebuah produk fikih itu sendiri. Saya kira pembicaraan saya berhenti di sini, Bapak Ibu. Selanjutnya kita sharing saja. Saya juga ingin mendengar komentar Bapak Ibu dari sisi, karena saya juga pengalaman di madrasah begitu, jadi paling tidak punya pengalaman di lapangan. Bapak Ibu juga sama saja. Dan secara teori usul fikih tentu tidak perlu ada kontroversi dalam kesempatan ini, tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dalam proses pendidikan madrasah. Saya kira itu Bu Host, saya berhenti dulu untuk bicara dan memberikan untuk sharing. Baik, terima kasih Pak Ustadz wejangannya pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu semuanya banyak dalam hati ya. Karena kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak bisa memahami tentang hukum, tentang usul fikih dan fikih dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa mengaplikasikannya. Karena sudah banyak sekarang Pak Ustadz ya. Misalnya kejadian yang terjadi dalam masyarakat, orang tuanya meninggal, kadang belum ada meninggal, baru satu orang yang meninggal. Nah, sementara anaknya sudah meminta pembagian harta warisan. Nah, ada yang maruk, nah dia yang paling besar. Nah, dia yang di rumah, dia yang paling besar, dia anak yang paling besar gitu. Nah, ini semuanya sudah tahu dengan tentang hukum ini, belajar banyak sedikitnya tentang hukum ini, berarti akan tidak terjadi kesalahpahaman dalam keluarga, dan pembagian harta warisan misalnya salah satunya lebih adil, dan semuanya menerima dengan kadar-kadar atau ketentuan-ketentuan dalam fikih atau usul fikih ini, Ustaz ya. Mungkin banyak Bapak Ibu di antara kita mungkin bertanya atau sharing atau berbagi kepada Pak Ustadz. Silakan, udah ada yang resign, yaitu Pak Nasihin. Silakan Pak Nasihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber kita pagi hari ini, luar biasa. Materinya sangat bagus sekali dan relevan dengan apa-apa yang ditemui teman-teman di lapangan ketika ngajar fikih maupun usul fikih. Dan juga Ibu moderator kita yang ingin saya sharingkan Bapak narasumber. Ini juga sering ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita, utamanya adalah guru fikih dan usul fikih. Karena ini sharing, saya kira sangat tepat kalau nanti mendapatkan masukan dari Bapak narasumber. Karena setiap narasumber itu memberi solusinya berbeda sesuai dengan apa yang diterapkan, dan juga sehingga bisa memperkaya azanah kita dalam metodologi pembelajaran fikih usul fikih. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, yaitu kaitannya dengan kaidah usul atau usul fikih, utamanya tentang pembelajaran kaidah fikih, dan juga tentang pembelajaran tentang usul fikih yang ditemui di lapangan itu anak-anak kita itu sangat kesulitan, yaitu kaitannya dengan materi-materi yang menggunakan istilah bahasa Arab, seperti hukum hukum syar'i, mutafak maupun mustalaf itu menggunakan bahasa Arab semua. Kemudian juga kaidah usul yang am, khos, kemudian amr, nahi, mutlak, muqayyad, mubayyan, mantuk, mafhum, dohir, takwil, masing-masing semuanya menggunakan bahasa Arab. Dan juga pada materi kaidah fikih yang di KMA tahun 2019 183 2019 itu muncul ada
ada 5 kaidah fikih. Itu semuanya menggunakan istilah-istilah bahasa Arab semuanya. Sehingga yang teman-teman sering sharing itu adalah gurunya kadang-kadang itu juga kesulitan, utamanya dalam mengajarkan yang kaidah-kaidah sedikit. Maka kami minta mungkin ada semacam trik bagi Pak Muhsin Abdurrahman pada pagi hari ini, bagaimana cara mengajarkan atau metodologi mengajarkan fikih maupun usul fikih, utamanya usul fikih yang tadi menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami. Untuk sementara, kami itu biasanya ketika sulit, maka bahasa buku itu saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari anak. Misalnya kayak urep, itu saya bahasakan dengan tradisi dan budaya di masyarakat, sehingga mereka kayak kata kunci itu menjadi mudah. Tapi ada tambahan penjelasan dari Bapak narasumber. Terima kasih atas pencerahannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Pak Ustadz ditanggapi. Baik, terima kasih nih dari Pak Ustadz Nasihin ya. Luar biasa Pak Ustadz ini. Betul ya, bahwa memang terminologi yang digunakan di dalam usul fikih itu memang perlu diberikan asistensi advokasi oleh kita sebagai guru, pemahamannya kepada anak ya, karena memang cukup mengganggu juga istilah-istilah itu ketika tidak didekatkan. Karena itu pendekatan terminologi yang biasa digunakan harus kemudian kita terjemahkan dalam bahasa-bahasa kita, gitu ya. Kalau tadi misalnya ada istilah uruf, ada juga tradisi, uruf itu adalah tradisi. Kemudian maslahah mursalah itu adalah kemaslahatan umum atau kebaikan umum gitu. Jadi kita menggunakan maslahah mursalah, jangan maslahah mursalah terus, nanti bingung anaknya. Ya, kebaikan umum atau kemaslahatan umum saja. Karena kalau menggunakan pendekatan bahasa ya secara letterlek, maslahah, kebaikan, mursalah yang dilepas gitu kan nggak enak juga. Jadi ini kemaslahatan umum, al-maslahah al-ammah gitu ya, kemaslahatan umum. Lalu istilah-istilah lain yang terkait dengan kaidah-kaidah itu juga perlu didekatkan kepada anak-anak kita. Begini Pak, tambahannya ya, tentu sebetulnya Pak Nasir juga sudah tahu persis tentang bagaimana harus mendekatkan anak dengan terminologi itu. Hanya bagi kita, kepada para guru ya, saya itu mengajar ini selama kemarin pandemi itu saya mengajarkan usul fikih ya, karena berubah-ubah Bu Pak. Hari ini saya mengajarnya ilmu tafsir bukan usul fikih. Jadi ketika dalam kondisi misalnya di Sunda Pak Bu ya, ketika membelajarkan tentang al-uruf, saya akan menggunakan teori konstruktivisme dulu. Menggunakan teori konstruktivisme. Saya tidak akan bertanya apa itu uruf, tidak. Saya akan bertanya dulu, kalian itu di lingkungannya punya, di masyarakatnya punya adat-adat apa, kebiasaan-kebiasaan apa, gitu ya. Misalnya yang masih di pedalaman sesajen, gitu kan. Apalagi selain sesajen misalnya. Ya, kalau sunatan itu ada doger apa itu? Kayak dog-dog, kalau di Sunda ada dog-dog gitu ya. Dog-dog. Nah, itu bagian daripada perbuatan mukallaf, perbuatan manusia yang terkait dengan fikih itu. Lalu kita akan membidik dari aspek adatnya atau aspek tradisi itu. Bagaimana tradisi itu bisa dimaafkan atau bisa ditolerir dalam perspektif hukum Islam. Iya kumaha. Ini bagaimana caranya? Yang itu. Kalau adat pada kondisi yang orsinilnya tentu berpotensi kepada
perbuatan mukallaf itu menyeleweng dari akidah misalnya, atau dari syariah. Ya dari akidah misalnya kan kalau di sisi kita ya macam dog-dog Bu ya, dog-dog itu kan kesurupan Bu, joget-joget kesurupan katanya diisian apa gitu oleh si pawang itu gitu ya. Nah, bagaimana si dog-dog ini ya urufnya tidak dibantai ya, tidak dimatikan oleh kita, tapi tetap dibudidayakan. Hanya ini diselamatkan dari aspek akidah. Maka kita tarik uruf ini menjadi uruf yang sahihah, bukan yang uruf yang fasidah. Begitu. Bagaimana caranya? Yang tadi yang ada jampe-jampe apa yang kemusyrikannya dibuanglah yang itu. Kita yang menemukannya musik dog-dognya saja misalnya. Sesajen juga sama Bapak Ibu sekalian. Ya. Sesajen bisa saja kita sikapi bukan sesajen untuk mereka yang sudah tidak ada, justru sesajen itu untuk kita yang masih hidup. Kita bacakan tahlil dulu, baru itu sesajen yang. Jadi itulah cara-cara misalnya waliullah itu sebuah adat tradisi menjadi sesuatu yang halal akhirnya, gitu. Karena dilakukan menggunakan pendekatan syariah. Saya kira itu masalah istilah-istilah Pak Nasihin ya. Tambahan dari saya, mungkin dari yang lain juga berbagi. Mohon maaf, Ustaz. Oh iya, Belum teringat ini. Jarang ketemu narasumber yang seperti Ustaz. Mungkin saya boleh nambah lagi Bu Yeli ya. Waktunya insya Allah masih cukup nih. Iya, Mohon juga dijelaskan Ustaz ya, biar nambah wawasan kita. Membedakan antara apa perbedaan antara ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Juga kaitannya dengan awarid ahliyah samawiyah dan awarid ahliyah kasabiyah. Itu Ustaz, terima kasih. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir karena ini sharing, saya akan memberikan ini dulu kepada teman-teman ya untuk menjawab pertanyaan Bapak Nasihin, untuk menjawab bagaimana perbedaan antara ahliyatul ada dan ahliyatul wudhu. Ya. Maka dari Bu Host barangkali diberikan dulu waktunya untuk sharing. Oke. Langsung aja kita ke resen yang kedua, yaitu ada Pak Lutfi, Gus Lutfi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya Bu Yeli? Jelas sekali, Gus. Oke, terima kasih banyak Bapak Doktor. Pagi hari ini sangat luar biasa pencerahannya. Dan di partisipan juga semangat luar biasa di kolom chat. Jadi kami berharap Pak Doktor nanti hari Kamis itu ada acara rutin fikih nasional, itu webinar Guru Fikih Usul Fikih MA se-Indonesia. Kami berharap Pak Doktor berkenan menjadi narasumber webinar nasional untuk hari Kamis. Mungkin cukup yang ditampilkan PPT ini sudah bagus, Ustadz. Itu yang pertama, permintaan langsung dari Ketua MKMP Fikih Usul Fikih MA nasional ini, Ustadz. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan kami diberi amanah menjadi guru fikih, usul fikih agak sedikit lama Ustadz ya, sejak 96 berarti sudah hampir 25 tahun ya. Sehingga dengan materi pagi hari ini akhirnya memantik kami untuk semakin punya kreativitas yang tinggi bagaimana agar mapel fikih ini mapel yang paling diidolakan di madrasah. Jadi saya sering memberikan motivasi anak-anak, coba sampai pikirkan apa yang tidak dibicarakan fikih, mulai
bab toharoh, bagaimana masuk WC, keluar WC dibicarakan dalam fikih. Sampai nanti setelah itu perintah khitan, perintah akikoh, kemudian akdun nikah, bahkan ketika bertemu iladud zakari bifarjin, suami istri juga dimulai dengan doa, sampai kemudian orang tua meninggal dunia ketemu ilmu mawaris, ya, dan seterusnya. Kamu pasti akan ketemu fikih terus, sehingga kami berharap anak-anak pelajaran favorit di madrasah itu mestinya fikih itu yang nomor satu, karena fikih itu dinamis, bergerak, berkembang, mengikuti dinamika zaman. Di mana ada zaman, di mana ada waktu, disitulah fikih selalu hadir. Itu yang saya lakukan kepada anak-anak untuk memotivasi bahwa belajar fikih itu ya belajar Al-Quran, belajar hadis. Kalau kita misalnya melihat sumber hukum Islam itu secara garis besar dibagi muttafaq dan mukhtalaf. Untuk muttafaq insya Allah nggak ada persoalan. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, nggak ada persoalan. Tapi yang untuk sumber hukum Islam yang mukhtalaf ini, kalau kita tarik pada konteks kekinian di masyarakat, mesti banyak gejolak ketika kita bicara tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Namanya mukhtalaf berarti harus siap-siap berbeda pendapat. Sehingga di sini kami memberikan fondasi kepada anak didik kami agar dia itu bisa ketika sudah berbicara konteks mukhtalaf berarti harus siap berbeda pendapat. Jadi seperti itu Pak Dokter. Jadi mungkin Pak Dokter punya kiat-kiat lain selain yang saya lakukan untuk memotivasi anak agar lebih gira semangat untuk belajar fikih dan diterapkan secara step by step dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu Pak Dokter. Mohon dua hal. Yang pertama, permintaan menjadi narasumber hari Kamis juga dikabulkan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apresiasinya Pak Ustadz ya. Yang pertama dari Pak Nasihin lagi ya. Ini luar biasa Pak Nasihin ini ya. Jadi begini Pak Nasihin ya, tentang ahliyatul ada dan ahliyatul wujud. Kalau ahliyatul ada itu, seorang mukallaf sudah punya kecakapan penuh ya, bertanggung jawab penuh terhadap hukum yang dia laksanakan, gitu. Apa yang kecakapan yang lengkap itu syaratnya apa? Satu, sudah balik misalnya begitu ya. Lalu dia keilmuan sudah muncul ilmuannya, maka itu ahliyatul ada. Jadi dia punya kecakapan secara bertanggung jawab tentang perbuatan hukumnya. Berbeda dengan ahliyatul wujub, ya, bahwa dia memang punya kecakapan untuk melaksanakan itu, tapi belum sempurna atas atas hukum yang dia laksanakan, misalnya begitu ya. Misalnya anak kecil begitu, itu anak kecil yang masih umur berapa, misalnya umur 14 tahun, laki-laki gitu ya, menerima hibah, gitu ya, menerima titipan harta, itu ahliyatul wujub. Kalau ahliyatul adanya orang dewasa yang seperti Pak Ustadz Nasihin, itu yang mampu melakukan secara total tanggung jawab terhadap hukum itu sendiri. Jadi sebetulnya bagaimana perbedaan ahliyatul wujub, ahliyatul ada dan ahliyatul wujub itu pada berapa, kalau dipresentasikan, seberapa persentase kemampuan dia untuk melaksanakan hukum taklifi itu. Ya, hukum taklifi itu. Kalau masih belum, baru sampai 15 tahun, katakan menurut Imam Syafi'i 15 tahun itu udah balik. Ya, sudah balik secara biologis. Tapi secara psikologis dan aspek-aspek lainnya, itu belum sampai kepada ahliyatul ada. Bagaimana mengelola harta titipan yang dititipkan kepada si anak umur 15 tahun. Apalagi dengan jumlah misalnya sampai miliaran. Anak 15 tahun mengelola harta 15 miliar katakan begitu, maka tidak akan mampu.
Inilah yang dimaksud dengan ahliyatul ada, ahliyatul wujub. Lah kita semua yang sudah, saya khususnya yang sudah 50 tahun ini bagian daripada ahliyatul ada yang secara penuh mempunyai kecakapan melaksanakan hukum, gitu maksudnya. Untuk Bapak, apalagi Bapak yang kedua, tentang narasumber nanti gitu ya. Memang selalu ingin berbagi kepada kita semua teman-teman dalam persoalan fikih, usul fikih. Namun ya itu tadi, nanti saya lihat dulu Bapak waktunya. Apakah memungkinkan tidak? Kalau memungkinkan, insya Allah saya ingin berbagi atau ingin bergabung lah, bukan berbagi, bergabung ingin istimak kepada makalah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian tentang bagaimana mendorong memotivasi anak-anak kita pada pembelajaran fikih agar dia senang, maka kita kemudian perlu menarik maudhu dari tema-tema dari fikih, itu tema-tema yang milenial gitu ya, yang kekinian, yang anak itu sendiri alami begitu. Karena curiosity mereka akan terbangun atau tergugah ketika apa yang mereka lihat adalah sesuatu yang dibutuhkan olehnya begitu. Tapi itu baru langkah awal. Selanjutnya mah tetap aja ya. Ya kalau kita menggunakan teori pembiasaan dengan konstruktivisme kan berbeda Bapak ya. Kalau pembiasaan mah nyaurang teh ngedrill ya. Itu bagian daripada teori pembiasaan. Kalau konstruktivisme itu lebih pas untuk mengajak anak-anak bagaimana menyikapi persoalan-persoalan kekinian yang harus dilihat oleh kita. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak tadi sungguh luar biasa, justru memberi masukan ke saya justru ya. Saya kira itu Bapak Ibu host. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Udah paham kan Gus? Pak Nasikin luar biasa ya. Saya Bu Yeli, yang penting saya ngelamar beliau jadi narasumber hari Kamis itu dikabulkan. Ya, nanti dilihat dulu Gus jadwalnya sama Pak Ustadz. Kalau kosong mungkin terkabul nanti permintaan Gus. Ya. Pak Ustadz ada satu lagi Pak Ustadz, kita beri kesempatan kepada Bapak Solihin. Nah nanti Pak Ustadz setelah Pak Solihin mengutarakan apa yang di undang-undangnya yang berasa, langsung aja Pak Ustadz dan langsung ditutup dengan closing statement-nya sekalian menjawabnya. Kepada Bapak Solihin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Ini alhamdulillah bisa bergabung. Permasalahan memang di antara teman-teman terkait dengan pembelajaran usul fikih memang mungkin sama ya pada wilayah kita. Kemudian terlebih lagi di jurusan IPA IPS itu kaidah usuliyah itu terpisah secara sendiri. Iya. Dalam pikiran saya apa tidak sebaiknya buku referensi itu integrated ya antara fikih dan usul fikih. Artinya ketika ada pembahasan di fikih itu kemudian usul fikihnya langsung nyaut di situ. Iya. Hingga integrasi menyatu seperti itu. Nah ini saya kok berpikir harus seyogianya seperti itu ya. Jadi nanti kita mempelajari atau memberikan materi itu pada siswa enak karena memang terpadu integrasi. Ya, inilah yang harapan saya nanti kepada siswa ini ya untuk terutama untuk bisa menyampaikan. Nanti Pak Dokter bisa meramu sebuah buku fikih yang integrasi dengan usul fikihnya. Saya kira demikian Pak Dokter, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat luar biasa, mudah-mudahan didengar oleh bapak-bapak pengambil kebijakan ya, tentang di Pusbuker ya, di Pusat Buku dan Kurikulum. Ini penting, apa yang disampaikan oleh Ustaz Solehin tadi luar biasa. Jadi betul, di aliyah yang jurusan umum itu memang terpisah. Hampir malah tidak ada gitu ya, tidak ada. Jadi ya mengajarkan produk fikih saja begitu. Nah, karena itu kalau saya disertasinya begini, disertasi saya itu justru menyarankan kepada guru-guru fikih yang bukan pada jurusan IIK itu untuk menyelipkan gitu ya, pembelajaran itu menggunakan basis proses beristimbat begitu. Semacam tadi yang sudah saya gambarkan pada slide berapa tadi itu. Jadi ketika misalnya dalam gampangan mengajarkan tentang sholat kemudian hukumnya wajib, maka ini gitu. Ya, tidak harus menunggu buku-buku yang diterbitkan oleh Kemenang. Tapi untuk membuat satu kebijakan yang sistematis dan sistemik itu pantas sekali kalau kita sebagai guru-guru fikih usul fikih mendorong Kemenang melakukan pembukuan yang tadi itu logis sekali, rasional sekali untuk itu. Maka guru-guru yang se-Indonesia aja suruh kumpul bagaimana membelajarkan fikih lalu dikaitkan langsung dengan proses mengapa fikih itu muncul. Itu sangat bagus sekali. Paling tidak itu akan menjadi buku gurunya gitu ya. Buku siswanya mah tetap itu misalnya ya. Buku siswanya yang tidak ada prosedur atau proses istimbat fikih. Tapi yang buku gurunya itu ada. Kan ada buku guru, ada buku siswa kan. Nah ini penting. Jadi luar biasa Pak Ustaz Solih ini. Mudah-mudahan didengar nih para pengambil kebijakan. Kalaupun belum didengar, ya mari kita sama-sama teman-teman sekalian mendorong pembelajaran fikih ini lebih produktif lagi ya. Karena tantangan zaman semakin harus disikapi oleh kita. Saya kira itu penguatannya saja, Bu Host dari saya. Iya Ustadz, terima kasih atas pencerahannya Ustadz. Ini masih banyak Ustadz pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Nanti kita sampaikan kepada Ustadz. Mungkin nanti dalam waktu dan kesempatan yang lain mungkin Pak Ustadz bisa tampil lagi. Masih banyak Ustadz yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat banyak banget. Mungkin ada waktu nanti ya Bapak Ibu bersabar. Karena saya selaku orang awam juga tentang masalah fikih dan usul fikih ini Ustadz. Banyak lagi yang kita akan pertanyakan kepada Ustadz nanti. Apa yang kalau kita kaji dari silsilah, mana yang duluan lahir, fikih atau usul fikih gitu. Karena secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa mencermati satu persatu dari pengalaman orang Kristiani, orang Kristen banyak mualaf sekarang karena dia melihat keseharian kita, Ustadz. Mulai dari sholatnya diatur, mulai dari udunya gitu. Jadi dia tertarik langsung. Jadi tidak susah-susah kita mengajak mereka. Mereka dengan tertarik banget keunikan Islam, semuanya diatur seperti itu, Ustadz. Luar biasa kajian kita pada pagi ini, Ustadz. Mohon maaf Bapak Ibu, semua pertanyaan kita tampung. Insya Allah akan dijawab nanti di Ustadz di lain waktu. Gus Lutfi bisa menjadwalkan lagi Pak Ustadz Musin tampil lagi. Kalau enggak nanti bisa bergabung di MGMP Nasional yang diketuai oleh Gus Lutfi juga dari Lamongan. Terima kasih Ustadz atas kajiannya pada pagi hari ini. Ilmunya semoga bermanfaat bagi kita selaku guru madrasah pada umumnya, Bapak Ibu guru juga di seluruh madrasah di Indonesia. Untuk pagi ini saya karena waktu yang membatasi kita, pinginnya kita berlama-lama di sini agar tuntas mengkupas hukum yang bisa kita aplikasikan
pembelajaran fikih dan metode dan segala macamnya yang akan kita sampaikan kepada siswa pada hari ini. Tetapi karena waktu yang membatasi kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya moderator Yeli Gusrita, mohon maaf salah dan khilafnya. Kalau yang benar hanyalah hak dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kemudian Bu Ninglani dan Pak Sari selaku host bertugas pada pagi ini, mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhirin dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Dengan doa kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.